Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian, shalom. Yang sama-sama kita kasihi dan kita hormati Bapak Haji Daud, Wakil Bupati Kerom. Yang sama-sama kita hormati Danyon 131, Letkol Dedi Harnoto. Kita beri aplaus, beliau baru saja naik pangkat. Yang kami hormati para pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kerom, Pak Iwan dan teman-teman Panatan. Yang kami hormati Bapak Ibu pimpinan kecamatan, kepala distrik yang hadir, para Kapolsek dan Ramil, para pimpinan OPD, ada para kepala dinas, kepala badan, wah banyak sekali yang hadir ini tersembunyi. Ya. Yang kami hormati para kepala kampung, Bapak Ibu pimpinan Ormas keagamaan, paguyuban, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, insan pers, media, dan Bapak Ibu tamu undangan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama patut kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena kita semua dalam keadaan sehat walafiat boleh hadir di kesempatan yang istimewa di rumah Bapak Daud dan keluarga besar Daud di distrik Sukamto, Kampung Arsopura, Arso 4 ini. Walaupun cuaca mendung, kita semua masih semangat. Tak lupa saya menyapa para pimpinan partai politik Koalisi Kerom Maju, ada pimpinan Partai Golkar, Perindo, PAN, dan juga partai-partai lain yang tidak sempat saya sebutkan. Ada Partai Umat, Garuda. Saya menyapa mereka karena hajatan hari ini adalah syukuran Bapak Wakil Bupati yang dilaksanakan di rumah di Arso 4 ini. Sekaligus di kesempatan ini saya ingin menyapa semua saudara-saudara, selamat merayakan Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Dalam kesempatan ini yang berikut saya ingin menyampaikan terima kasih banyak kepada semua masyarakat Kerom distrik Sukamto. Kita belum ada syukuran nanti kita buat bersama-sama seluruh. Ini adalah syukuran Bapak Wakil Bupati, tapi di kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih atas dukungan, doa dan kerja keras semua masyarakat Kerom, Peter Gus Bager dan Daud, direstui oleh masyarakat dan direstui oleh Tuhan Yang Maha Esa, dilantik oleh Bapak Presiden tanggal 20 Februari 2025 di Istana Negara Jakarta. Tentu pelantikan itu bukanlah suatu hal yang menjadi tujuan perjuangan kita. Pelantikan itu adalah suatu fondasi, suatu titik awal untuk perjuangan besar, visi besar mentransformasikan Kabupaten Kerom menuju kemajuan. Cepat atau lambat, siap atau tidak siap, Kabupaten Kerom akan maju. Jadi yang tidak siap akan tergilas oleh kemajuan itu sendiri. Siap tidak siap, cepat atau lambat, daerah ini akan berubah.
yang tidak siap akan perubahan maka akan tergilas oleh perubahan itu sendiri dan akan menjadi orang-orang yang tersingkir dalam sistem sosial kemasyarakatan maupun sistem ekonomi, sistem politik dan seterusnya. Kabupaten Kerom terus mengalami perubahan dari waktu ke waktu dalam seluruh aspek. Maka visi besar kita Kabupaten Kerom adalah transformasi Kerom maju di semua aspek kehidupan. Aspek sosial misalnya, transformasi sosial, apa yang kita mau capai? Yang kita mau capai adalah transformasi sosial adalah misalnya, semua orang Kerom harus sehat. Kesehatan untuk semua. Semua orang Kerom harus cerdas, berarti pendidikan itu untuk semua orang. Transformasi di semua aspek. Bapak Ibu sekalian, tetapi di dalam perjalanan menuju kemajuan ada tantangan dinamika yang harus kita lewati. Dari mana datangnya tantangan itu? Tantangan itu memang datang secara alamiah, tapi juga tantangan itu bisa tantangan buatan yang terjadi akibat peristiwa-peristiwa kehidupan. Misalnya ada bencana alam terjadi, ada tantangan, banjir, gempa bumi dan lain-lain. Atau bisa juga karena konflik sosial, konflik horizontal itu bisa menyebabkan terjadinya tantangan. Tantangan itu bisa menghambat, tapi juga bisa mendorong kemajuan. Maka di momentum Lebaran ini, Idul Fitri ini, khususnya dalam acara syukuran ini, kita bersama-sama dengan Bapak Daud mensyukuri nikmat Tuhan di dalam diri beliau, dalam keluarga beliau. Beliau mau sampaikan kepada kita semua bahwa syukur itu penting. Rasa syukur itu penting. Kenapa Kerom ini begini-begini terus? Kenapa Papua ini begini-begini terus? Mungkin kita kurang bersyukur. Kenapa keluarga kita ini begini-begini terus? Mungkin karena kurangnya rasa syukur. Rasa syukur tidak harus kita menunggu punya tabungan 1 miliar baru kita bersyukur. Kita menunggu suatu saat kita punya kekayaan berlimpah ruah baru kita bersyukur. Bukan karena materi, bukan karena apa. Bersyukur itu apa yang dimiliki hari ini itu dicukupkan dengan rasa syukur. Kapan harus bersyukur? Now, sekarang harus bersyukur. Jangan menunggu kapan, tidak. Bersyukur dengan istri yang ada hari ini, itu misalnya. Jangan cari istri yang lain, istri baru. Itu contoh. Betul. Bersyukur dengan apa yang dimiliki hari ini, bukan bersyukur atau bersungut-sungut karena istri mulai tua. Tua itu sesuatu yang pasti, tak? Ya, tua itu sesuatu yang pasti. Semua orang pasti akan tua. Tapi kalau kita bersyukur, tua itu bukan masalah. Betul? Betul. Di luar boleh tua, tapi di dalam tetap muda. Bapak Ibu sekalian, salah satu juga transformasi yang ingin saya sampaikan adalah transformasi spiritual. Orang Kerom harus bertransformasi secara spiritual, atau bahasa lain secara rohani, secara batiniah, itu juga harus bertransformasi. Karena itu adalah kekuatan kita. Negara-negara maju hari ini
Mungkin orang itu beragama, tapi mungkin tidak spiritual. Ada negara-negara maju, ada warga sekian persen orang beragama A, tapi mungkin orang tidak spiritual. Beragama belum tentu orang itu punya spiritualitas yang baik. Betul. Maka yang harus kita kerjakan adalah transformasi spiritual. Termasuk rasa syukur adalah bentuk dari kematangan spiritual. Bapak Ibu sekalian, tantangan bangsa hari ini secara nasional, kita lihat kebijakan-kebijakan nasional hari ini efisiensi di seluruh Indonesia itu berdampak juga Kabupaten Kerom. Kita hampir 105 miliar rupiah dipangkas dari APBD kita. Jadi ada ruas-ruas jalan, ada bangunan jembatan dan juga mungkin pembangunan lain yang mungkin terganggu dengan dana DAK kita dipotong dan juga dana-dana yang lain. Membuat ruas-ruas jalan di beberapa tempat pasti akan terpangkas. Apakah kita harus bersungut-sungut mengeluh? Lalu kita saling mempersalahkan? Atau dengan situasi tantangan dan masalah itu orang Kerom ribut dan saling mengejek? Jawabannya tidak. Tetapi dalam situasi apapun kita bagaimana tetap bersatu solid dengan semangat gotong royong, kita bisa menghadapi persoalan-persoalan apapun. Gotong royong itu seperti apa Bapak Ibu? Gotong royong itu kalau ada masalah, ada suatu pekerjaan, ada yang lalai bekerja, lalu kita bantu sama-sama. Ada yang sakit, mari kita bantu ringankan beban itu, orang itu. Bukan kita lari tinggalkan masalah itu semakin lebih rumit. Tolong menolong, itulah gotong royong. Khusus wilayah Skamto, Bapak Ibu, pertama kali dalam sejarah Pesta Demokrasi Kabupaten Kerom ada wakil bupati dari wilayah ini. Itu artinya bahwa Kerom itu bukan hanya Arso. Betul? Kerom itu seluruh wilayah. Dari Skamto sampai Towe itu adalah Kerom. Dari barat ke timur, utara ke selatan adalah Kerom. Siapa saja anak-anak bangsa, anak-anak Kerom yang memiliki prestasi, prestasi pertama dalam dirinya dulu. Jangan bilang saya punya gelar doktor, saya punya ini. Itu nanti. Prestasi tidak harus formal gitu. Tidak harus, itu penting, tapi itu bukan sesuatu yang utama. Prestasi pertama adalah bagaimana kau jadi orang baik dulu. Kau jadi orang baik, baru nanti rakyat pilih kau. Betul? Baru nanti Tuhan pilih kau, Tuhan angkat kau, Tuhan kasih duduk kau di kursi itu. Jadi orang baik dulu. Baik menurut siapa? Baik bukan menurut ukuran diri sendiri, tapi baik menurut sesama dan Tuhan. Menurut orang lain. Kadang kita menganggap kita paling benar, orang lain semua salah. Bahkan kita tidak mau dengar masukan orang. Kita menjadi orang yang keras hati. Istri kasih masukan tidak mau dengar. Suami kasih masukan tidak mau dengar. Semua orang kasih masukan tidak mau dengar. Kau tinggal di planet lain saja. Kita paling benar dan orang lain salah. Ini juga yang harus transformasi diri. Nanti Tuhan pilih kau. Mau jadi anggota DPR, nanti Tuhan pilih kau. Siapa pernah menyangka seorang kepala sekolah MAN di Skamto jadi wakil bupati Kerom? Siapa yang pernah menyangka? Ya? Tuhan itu bisa memuliakan seseorang dan bisa menghinakan seseorang. Tuhan punya kuasa untuk itu.
Amin. Jadi mari kita hidup jadi orang baik. Orang baik pertama, kalau kau tidak bisa tolong orang lain, jangan kau sakiti orang lain. Betul? Betul. Tapi kalau kau sudah sakiti, bertobat, jangan sakiti orang lain yang berikut lagi. Sekali menyakiti, kedua sudah cukup. Jangan sampai Tuhan ambil kau. Hah? Kamu sampai kapan? Karena segala sesuatu ada batasnya. Hidup ini ada batas-batas. Kita hidup ini dalam semua batasan berlaku. Maka mari kita hidup dalam batas-batas. Kalau kita pernah jatuh dalam dosa, bangkit dan bertobat. Karena semua ada batas dan Tuhan memberikan batasan-batasan. Betul? Betul. Jadi kita menjadi penolong, menjadi orang baik, pasti Tuhan akan muliakan kita. Dan hari ini seorang guru yang orang lihat dengan sebelah mata jadi wakil Bupati Kerom. Saya dulu seorang dosen, orang di Kerom lihat dengan sebelah mata jadi bupati 2 periode. Orang lihat, banyak orang di Kerom yang melihat saya dengan sebelah mata, bahkan mungkin mata kedua matanya ditutup. Betul. Tapi saya tidak dilihat oleh manusia, yang melihat saya adalah Tuhan yang Maha Esa. Melihat orang-orang yang tidak dilihat oleh dunia ini. Tuhan memilih mereka menjadi pemimpin. Itu hak mutlak Tuhan. Tuhan memilih pemimpin, itu kehendaknya Dia. Dia mau pilih orang yang mantan narapidana juga, itu haknya Dia. Tidak ada manusia yang. Di sini saya bersaksi ada Pak Nathan. Pernah orang lihat dengan sebelah mata, saya ambil beliau jadi DPR. Orang bilang gak mungkin dipilih orang pernah. Siapa yang mau bilang begitu? Tuhan punya kehendak mutlak untuk memuliakan seseorang. Jadi manusia jangan jadi hakim atas manusia sesamanya yang lain. Hakim hanya satu saja. Betul? Satu saja hakim, yaitu Allah sendiri. Tuhan sendiri menjadi hakim atas dunia ini. Kita manusia ini hanya setitik debu aja, sebentar habis. Bapak Ibu sekalian, itu pesan-pesan yang ingin saya sampaikan. Orang Kerom harus bersatu kalau mau Kerom ini maju. Tidak ada cara lain. Tidak ada cara lain. Yang tadinya ribut di pilkada sudah selesai. Sekarang bersatu. Buktikan bahwa Anda menjadi bagian dari pembangunan hari ini, walaupun kemarin mungkin tidak sejalan. Mendekatkan diri, ya, mendekatkan diri kepada pemerintah hari ini. Jangan jauh-jauh gitu. Mendekatkan diri dan menunjukkan komitmen bahwa Anda menjadi bagian dari pembangunan dan pemerintahan hari ini. Pintu itu terbuka. Pintu terbuka. Ya. Untuk itu saya atas nama pribadi dan juga keluarga, ya, saya menyampaikan terima kasih kepada keluarga besar Dr. Andes Daud, ibu dan anak-anak dan semua kerabat atas kerelaannya memberikan suami, memberikan ayah dan kakak atau saudara Pak Daud ini menjadi bagian dari perjuangan saya. Perjuangan kita sudah memulai sesuatu dan semua sedang berjalan. Kerom ini akan berubah dan maju. Pesan toleransi, pesan kerukunan dan damai harus tetap terpelihara dalam kehidupan orang Kerom. Kalau hari ini di Maluku ada gesekan, ada orang mulai ribut, jangan sampai di Kerom ada orang mau bikin kita ribut. Ya? Orang Kerom tidak boleh ribut karena agama, karena suku, karena partai politik juga. Tidak usah ribut. Jangan baku bakar rumah. Kalau kita sudah ribut, ada bakar-bakar di sini, kita tidak bisa bangun lagi. Pasti akan ada waktu yang kita butuhkan untuk pemulihan.
Dan siapa yang mau memulihkan itu dalam waktu yang lama? Kita tidak mau. Jadi pesan saya, mari kita jaga kerukunan dan mengantisipasi segala kemungkinan kalau ada pihak-pihak dari luar ingin memecah belah orang Kerom. Hati-hati. Ya. Kita tetap memiliki keyakinan bahwa orang Kerom tidak akan digoyang. Setuju ya? Orang Kerom tidak bisa digoyang dengan alasan apapun, dengan motif apapun, tidak bisa. Bapak Ibu sekalian, terakhir saya memohon dukungan dan doa dari seluruh masyarakat untuk pemerintahan kami yang tugas besar ini menanti kita semua. Dalam masuk libur nanti, saya ingatkan kepada ASN, ini hadir para pimpinan OPD, tanggal 8 itu sudah masuk kantor. Sampaikan semua ASN Kerom, tanggal 8 sudah masuk kantor, jangan bikin libur-libur tambahan. Ini ada wartawan di sini ya? Ada wartawan? Ada, Bu. Ada mana? Jadi kutip ya ini. Siap. ASN Kerom jangan bikin libur tambahan. Jadi masuk tanggal 8 mulai kita kantor. Tanggal 8 akan ada apel gabungan. Apel gabungan di lapangan Swakarsa, seluruh ASN, TNI, Polri dan semua BUMN dan semua pihak lembaga kementerian akan apel perdana dalam rangka HUT Kerom ke-22. Hari ulang tahun Kerom ke-22 tanggal 12 April. Karena situasi seperti ini kita pusatkan HUT Kerom dan puncaknya akan kita tentukan tanggal berapa. Karena tanggal 12 terlalu mepet, maka ada rangkaian kegiatan menuju puncak acara HUT Kerom. Nanti kita akan tentukan antara tanggal 20-an atau belasan akan kita umumkan dalam edaran kita. Kerom sudah 22 tahun, kita sudah semakin dewasa. Yang berikut mungkin penting saya sampaikan menjadi informasi bahwa kita akan kerja cepat untuk pengumuman administrasi online. Administrasi online. Untuk pengumuman para pencaker. Tapi dari yang mendaftar ada 4.000 orang untuk merebut kursi 850. Yang sedang mendaftar sekarang terdaftar 4.000 orang Bapak Ibu. Untuk merebut 850 seat ASN Kerom. Dan ini tidak mudah. Dan perlu saya sampaikan di sini bisa diliput oleh media. Tes kali ini setelah kita umumkan online, tes akan dilakukan dan tes itu objektif independen karena dilakukan secara berbasis komputer. Kepada mereka-mereka yang sedang mendaftar, tolong mempersiapkan diri karena Bupati tidak bisa menolong nilai saudara. Saya tidak bisa menolong seperti kemarin yang 1000 formasi pengangkatan itu langsung pengangkatan saya karena kuota pengangkatan. Yang ini adalah tes murni. Jadi nilai saudara jangan sampai saudara pikir Bupati akan tolong, tiba-tiba nilai Anda tidak siap diri, maka Anda tidak dinyatakan tidak lolos. Jadi setelah kita umumkan dalam waktu dekat, kita akan umumkan, diperkirakan bulan Juni itu sudah keluar 850 yang lulus. Itu bulan Juni karena sudah mulai pengangkatan dan penetapan NIK. Kerom harus kerja keras cepat karena kita kabupaten satu-satunya kabupaten yang menunda ASN, pengangkatan ASN formasi ini. Kabupaten lain sudah bergerak. Kita baru mau umumkan hasil online. Setelah itu nanti ada penetapan untuk siapa-siapa yang mengikuti tes
Dari tes itulah maka hasilnya akan keluar dari 4.000 menjadi 850, luar biasa. Dan dalam kondisi ini memang sangat sulit, sehingga saya perlu sampaikan di sini kebijakan dari pusat sampai daerah, maka kuota yang kita umumkan adalah 60-40, 60 untuk OAP dan 40 untuk non-OAP. Ya, sambil kita ketawa, ini informasi serius. Sampaikan kepada anak-anak kita, siap diri. Saya berjuang 2 tahun ini, 3 tahun ini mengangkat anak-anak Kerom. Hari ini di zaman saya sampai dengan tahun ini itu sudah 3.000 ASN anak Kerom yang saya angkat. Tidak tahu, mungkin tahun depan masih pemerintah masih memberi kepercayaan, kita tidak tahu. Tapi dengan situasi negara ini sepertinya agak berat untuk ada buka formasi seluruh Indonesia lagi. Kita tahu Amerika sudah memproteksi semua kebijakan dalam negeri dan dampaknya akan ke seluruh dunia. Ya. Maka kita siap-siap harus bersatu padu gotong royong untuk masalah si A adalah masalah kita. Masalahnya Pak Iwan itu masalah kita. Mari kita bantu beliau. Masalahnya siapapun di sini, mari kita bantu. Itu yang namanya gotong royong, tolong menolong. Saya inginkan seperti itu, Kerom. Bapak Ibu, saya pikir itu yang perlu saya sampaikan dalam pertemuan ini. Terima kasih sudah menunggu. Semoga kita semua diberikan kekuatan lahir dan batin. Amin. Untuk menjalani kehidupan setiap hari di tengah-tengah keluarga maupun di dalam kehidupan bermasyarakat. Tuhan menolong Kabupaten Kerom, Tuhan memberkati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat buat kita semua, selamat untuk keluarga Bapak Daud. Atas syukuran hari ini Tuhan memberkati Bapak Daud sebagai Wakil Bupati Kerom, mendukung pemerintahan saya sebagai Bupati menyelesaikan tugas besar ini bersama doa dan dukungan masyarakat Kerom. Kami isan kefase bersatu bersepakat untuk membangun Lembokin Kei Girgurakin Suri. Tuhan menciptakan, kita yang membangun. Sekian. Mari kita